Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana senantiasa membimbing kita dengan ajaran Islam yang penuh dengan hikmah dan keadilan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, teladan utama dalam kita berkata, bersikap, dan memperjuangkan keadilan. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan sosial kita hari ini, kita sering dihadapkan dengan berbagai persoalan seperti ketidakadilan, penyimpangan moral, kebijakan yang merugikan masyarakat, hingga perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, disinilah kritik dan advokasi sosial menjadi penting. Namun Islam mengajarkan bahwa menyampaikan kritik dan advokasi sosial tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Islam mengajarkan ketika menyampaikan kritik dan advokasi sosial harus berlandaskan etika dan akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini menegaskan bahwa dalam menyampaikan kritik dan advokasi sosial, Islam mengajarkan hikmah, kebijaksanaan, dan cara yang santun. Kritik bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan, bukan juga apalagi memprovokasi. Kritik dalam Islam bertujuan untuk mengajak kepada kebaikan, menyadarkan, dan memperbaiki keadaan. Sedangkan hikmah, di sini hikmah berarti kita itu memahami situasi, memilih kata yang tepat, serta mempertimbangkan dampak dari ucapan kita. Karena kritik yang benar, jika disampaikan dengan cara yang salah, justru akan menimbulkan konflik dan perpecahan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga mengingatkan kita kembali dalam Quran Surat As-Saff ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan pentingnya integrasi moral. Dalam menyampaikan kritik dan advokasi sosial, seorang muslim tidak boleh hanya menyampaikan atau berbicara tetapi tidak melakukan hal tersebut. Jadi antara ucapan dan perbuatan itu harus sejalan. Jangan sampai kita dengan lantang mengkritik ketidakadilan, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga melakukan hal yang sama. Jangan menuntut kejujuran sementara diri kita sendiri masih gemar berbohong. Islam sangat membenci sikap munafik, yang dimana kita berkata benar
tapi berbuat sebaliknya. Karena itu, kritik yang efektif dan bermartabat adalah kritik yang lahir dari sebuah keteladanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengajarkan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Tidakkah kamu mengerti? Nah, di dalam ayat ini menegaskan bahwa advokasi sosial harus dimulai dari perbaikan diri kita sendiri. Islam tidak menolak amal ma'ruf nahi mungkar, tetapi menolak sikap merasa paling benar dan paling suci. Seorang muslim yang mengkritik harus terlebih dulu bercermin pada dirinya sendiri. Teman-teman yang berbahagia, dari ketiga ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa etika, kritik, dan advokasi sosial Islam memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, disampaikan dengan hikmah dan cara yang baik. Lalu yang kedua, selaras antara ucapan dan perbuatan. Ketiga, dimulai dari introspeksi diri sendiri. Nah, jadi jika ketiga prinsip ini kita pegang, maka kritik tidak akan melahirkan permusuhan dan advokasi sosial tidak berubah menjadi caci dan maki. Justru sebaliknya, ia akan menjadi sarana dakwah, perbaikan, dan rahmat bagi kita semua. Teman-teman sekalian, di era digital saat ini, ketika kritik mudah disampaikan melalui media sosial, marilah kita lebih berhati-hati. Jangan sampai jari kita lebih tajam daripada hati nurani kita. Jadikanlah setiap kritik sebagai ibadah dan setiap advokasi sebagai bentuk kepedulian, bukan pelampiasan emosi. Nah, terakhir, sebagai penutup, mari kita tanamkan dalam diri bahwa menjadi muslim bukan hanya berani menyuarakan kebenaran, tetapi juga mampu menyampaikannya dengan adab, akhlak, dan tanggung jawab. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang lebih bijak dalam berkata, konsisten dalam bertindak, dan tulus dalam memperjuangkan keadilan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perilaku serta ucapan saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.